Ini dia nih. Anak gue, Kanza masuk rumah sakit gara-gara anak lo. Terus sekarang lo sama anak lo mau main pergi gitu aja seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Gila ya. Saya dan anak saya mau minta maaf sama ibu dan keluarga. Enak aja minta maaf, minta maaf. Gak cukup dia sekali minta maaf doang. Ibu ini kayaknya mau manfaatin mama. Sebaiknya gue rekam aja deh. Jadi maksud ibu saya harus apa? Dia belaga nanya pura-pura nggak ngerti. Jangan mentang-mentang situ orang kaya. Terus situ pikir situ bisa meninggalkan masalah gitu aja. Gak gitu. Sekarang terus terang aja deh. Gue minta ganti rugi. Bayarin tuh biaya berobat anak gue sampai sepuh. Iya. Tadi kan saya juga udah bilang saya mau bertanggung jawab. Ya harus emang wajib. Iya, makanya saya akan transfer kebutuhan ibu berapa? 20 juta. Tolong ibu masukin nomor rekening ibu. Ya, ini buktinya sudah tertransfer ya, Bu. Ntar gue lihat dulu. Baru ketahuan kan ujung-ujungnya minta duit. Laganya aja bukan sebaik kayak malaikat. Apa ibu butuh bantuan saya lagi? Ya, sekarang sih belum ada lagi. Tapi kalau misalnya nanti kurang, gue bakal minta lagi sama lo. Gue cari lo sampai ketemu. Kalau nggak ketemu, gue cari di kantor polisi. Ingat tuh, ingat. Ada dokter. Anak saya gimana keadaannya, Dok? Kanza sepertinya harus dirawat inap selama 2 hari, Bu. Aduh, enggak ya, Dok. Enggak. Saya enggak setuju. Saya mau anak saya pulang sekarang. Ayo cepetan. Pasti. Sebaiknya kita ikutin saran dokter. Lu apaan sih? Emangnya lu punya duit apa? Punya duit nggak lu? Nggak punya kan? Udah diem lu. Ayo cepetan lu balik. Cepetan balik. Gak usah dilemes-lemesin gitu dari cepetan. Orang biasa aja juga jatuhnya. Cepetan. Amalan sendal-sendal dia tuh. Cepetan. Ini. Gak usah dimanja-manjain gitu. Ntar juga semua sendiri. Ayo, balik buruan. Permisi dokter ya, makasih. Yuk. Dani, tunggu. Handphone kamu mana? Sini kasih mama. Buat apa, Ma? Sebagai hukuman perbuatan kamu tadi. Handphone kamu mama sita. Sini. Aku kan diminta maaf sama Bu Kansa, Ma. Meskipun begitu kamu harus tetap dapat hukuman. Kamu tahu perbuatan kamu tadi itu nyaris menghancurkan masa depan kamu. Kamu harus sadar itu. Enggak, aku nggak mau. Sini sekarang handphone. Enggak, aku nggak mau, Ma. Kasih mama handphonenya atau mama telepon papa sekarang dan mama ceritain semuanya. Sini. Enggak. Sini. Enggak. Oke. Mama akan telepon papa sekarang. Ma, jangan, Ma. Iya, Ma, iya. Sini. Ini pasti gara-gara Bu Kansa. Awas tuh, Bu. Woi, aku masih bisa pinjam HP-nya Kak Nadia. Hei, kamu ngantuk, Nak? Bobo dulu ya. Enggak, Ma. Kirana mau nungguin Papa. Kamu harus bobo sekarang sama mama yuk. Tapi kalau Papa pulang, bangunin ya. Iya sayang, nanti mama bangunin. Yuk kita ke kamar yuk. Itu pasti
pasti papa. Kirana juga bilang apa? Papa akan pulang. Adik cantik, tanda tangani dulu ya. Ya. Ini bunganya. Makasih ya, Pak. Iya, Bu. Mama jangan sedih. Papa akan datang kok. Papa nggak akan lupa ulang tahun pernikahan Mama dan Papa. Nah, itu pasti Papa. Ada cantik, ini ada kiriman. Jangan lupa tanda tangan dulu ya. Oke. Ini coklatnya. Coklat. Iya. Ma, ini coklat mahal. Pasti rasanya enak. Bunga dan coklat nggak bisa membayar kesedihan Mama sekarang. Mama sekarang cuma butuh Papa datang ke sini. Ini kalau sampai kurir lagi yang datang, Mama akan balikin semua barang-barang ini. Papa, Maaf aku terlambat. Selamat hari ulang tahun pernikahan kita, sayang. Kok kamu jadi menangis? Apa? Kamu kira aku akan lupa hari jadi kita? Gak mungkin, sayang. Aku tidak akan pernah melupakan hari yang paling penting buat kita berdua. Aku sengaja datang terlambat karena ingin tahu apa kamu masih nungguin aku, masih ada rindu dengan aku, kamu masih mengharapkan aku. Karena hanya dengan rindu dan harapan, artinya kamu itu masih cinta dan sayang sama aku. Makasih ya, Mas. Pak, selamat ya, Pak. happy anniversary, Mama. Ya, sayang. Makasih sayang. Selamat ya, Ma. Makasih sayang. Juga ini, aduh. Mama kira pasti Papa lupa. Ya nggak mungkin lah, sayang. Mama itu sudah kasih kehidupan yang begitu sempurna buat Papa, buat anak-anaknya yang cantik, anaknya yang ganteng juga. Dan mama kalian ini merupakan anugerah yang paling indah yang diberikan oleh Allah buat Papa. Nih, kalian udah rapi kan? Ayo kita pergi sama-sama makan malam. Ayo. Kayaknya kita nggak usah ikut deh. Ini kan hari anniversary dia. Kalian kamu deh. Ya udah. Nanti aku pakai ya. Oh ya, Mah. Pah, bukannya aku nggak bisa ikut. Cuma aku masih banyak ada tugas sekolah. Jadi Mama sama Papa aja berdua. Iya, Pak. Untung kan Nadia yang ngingetin aku ada PR. Jadi aku di rumah aja ya, jagain rumah Papa aja yang pergi sama Mama. Serius, tuh lihat adik kamu yang manyun. Nggak serius, Pak, serius. Kirana, Kirana. kamu tuh masih kecil, jam segini harus istirahat ya. Jadi ya. Oke. Jadi kita berdua aja, kita berangkat sekarang. Aku siap-siap dulu, ambil tas dulu di atas ya. Biasa. Terima kasih ya. Iya, saya tahu, Pak.
Pacaran lagi. Silakan. Oke. Untung gue udah siapin baju party jadi cepet. Mama sama Papa lagi pergi lagi. It's time to party, yes finally. Halo? Ya ini gue udah OTW kok ke Butterfly kan? Oke. See you, bye. Restoran ini kok sepi banget ya, Mas? Kayaknya cuma kita yang makan di sini. Aku sengaja booking khusus untuk malam kita berdua ini. Silakan, selamat menikmati. Di sini makanannya enak sekali. Oh ya? Ya, kamu pasti suka. Ayo, sayang. Aku kayaknya masih agak kenyang, Mas. Soalnya tadi makan cake sama anak-anak. Ya, kalau begitu bagaimana kalau kita mulai dengan dansa dulu? Ya, kayak dulu, kayak waktu masa-masa muda kita dulu. Kita dansa, ya kan? Pasti setelah dansa kamu akan apa? Oh. Ini lagu kenangan kita. I know. Ya kan? Ayo. Gimana sih? Kamu suka dengan hadiah ulang tahun pernikahan kita? Aku suka banget. Ini indah sekali, Mas. Tahu nggak? Itu melambangkan diri kamu. Sayang, kamu itu bagaikan matahari yang selalu menyinari hidupku, hidup anak-anakmu. Karena kamu, aku dan juga anak-anakmu itu tidak seperti malam yang gelap gulita. Kamu itu sumber kehidupan bagi kami semua. Sayang, aku mencintai kamu lebih dari apapun yang pernah kamu bayangkan selama ini. Kamu adalah segalanya buatku. Terima kasih, Mas. Aku juga cinta sama kamu. Sayang, kamu kenapa? Kepalaku sakit. Sarah, kamu kenapa? Sakit? Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba. Kenapa? Sarah. Astagfirullahaladzim. Sarah, kamu kenapa? Tolong, enggak, tolong enggak. Pak, istri Bapak kenapa? Istri saya pingsan, tolong bawakan tasnya ya, Baik, ke mobil Pak. ya. Sayang, kamu yang kuat ya. Halo,
Fik, Sarah pingsan. Iya, sekarang kami ke rumah sakit, ke tempat kamu ya. Kamu yang sabar ya sayang. Kamu tenang aja. Fik, Fik, tolong Sarah. Bayu, kamu tunggu di sini ya. Aku akan lakukan yang terbaik untuk menolong Sarah. Ya Allah, tolong istriku ya Allah. Sus, cepat hubungi dokter ahli onkologi. Sekarang ini darurat. Sarah, bagaimana keadaan Sarah? Kamu kenapa malah diam? Ini, bagaimana keadaan Sarah? Untuk saat ini ya, dia baik-baik aja. Sarah udah siuman baik. Untuk saat ini, maksud kamu tuh apa, Raffi? Ini apa ada yang kamu sembunyikan dari aku, Fik? Ha? Katakan, Fik. Rafik, aku ini suaminya Sarah, aku berhak mengetahui semua kondisi Sarah. Kamu jujur aja sama aku, ada apa ini? Bagaimana keadaan Sarah, Fik? Syarat baik. Dia menderita kanker rahim. Stadium 4. Nggak mungkin. Bayu. Aku tahu ini nggak mudah buat kamu, Bay. Tapi kamu harus bisa menerima kenyataan ini. Kamu harus kuat. Terutama di depan Sarah. Dan menurut kira medis, umur Sarah mungkin tidak akan lama lagi. Kemungkinan Sarah hanya akan bisa bertahan 1 bulan lagi. Kamu itu bukan Tuhan yang bisa tahu umur orang. Mana ada dokter yang mendiagnosa kanker cuma dengan 1 kali pemeriksaan. Aku nggak percaya dengan diagnosa kamu, Rafik. Aku akan cari rumah sakit lain, bahkan kalau perlu ke luar negeri untuk mencari second opinion, mencari pendapat lain. Ngerti kamu? Bayu. Sebenarnya ini bukan pertama kali aku memeriksa Sarah, Bay. Beberapa minggu lalu Sarah datang ke sini. Karena ada rasa sakit yang begitu sakit di dalam perutnya. Dan setelah tes darah, ronsen, aku juga kaget dengan hasilnya, Bay. Sarah menderita kanker. Kamu harus kuat, Bay. Demi anak-anak kamu. Sarah sudah tahu hasil labnya. Sebelum Sarah melakukan biopsi, dia sudah mengetahui mungkin ada kanker di dalam tubuhnya. Tapi dia nggak pernah tahu kalau kankernya sudah menyebar. Dan aku juga tidak pernah memberitahu dia bahwa umurnya mungkin tidak akan lama lagi. Sarah, sayang, kamu jangan khawatir ya. Aku sudah minta Rafik untuk menangani kamu sampai sembuh. Kamu yang kuat ya. Kamu tenang. Iya, Bu. Lama banget sih. Nih, lo anterin makanan ini ke rumah Pak Sastro. Cepetan, dia udah nungguin di rumah. Bu, tapi kan ini udah malam, Bu. Aku nggak enak loh ngasih makanan ke rumah orang malam-malam. Takutnya ganggu gimana? Kenapa sih? Selalu aja lo ngebantah. Hah? Bisa nggak kalau disuruh nggak ngebantah? Cepetan, lo anterin nggak? Cepetan anterin.
sana, cepetan. Iya, Bu. Iya, ya tapi cepetan lu pergi sana. Ih. Yes, setelah malam ini semua hutang-hutang gue sama si Pak Sastro bakalan lunas. Bahkan gue akan dikasih duit tambahan lagi sama dia. Woo! Yes, 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 yes.